Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di subbab 2.3 mengenai himpunan pembangun dan bebas linear. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu himpunan pembangun. Pada video kali ini, kita akan bahas himpunan bebas linear. Nah, kita akan mulai dari contoh. Yang pertama, di sini kita punya vektor 0, 0 ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor 1, 2 dan 1, 3. Pertanyaannya, berapakah bilangan yang bisa kita isikan pada titik-titik tersebut? Nah, jawabannya adalah bilangan 0 dan 0. Nah, pada kasus ini, bilangan yang bisa kita isikan itu hanyalah bilangan 0 di kedua titik-titik ini. Maka kita katakan vektor 1, 2 dan vektor 1, 3 itu saling bebas linear, atau himpunan yang terdiri dari vektor 1, 2 dan 1, 3 merupakan himpunan yang bebas linear. Selanjutnya, contoh kedua, kita punya vektor 0, 0 ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor 1, 2 dan 2, 4. Pertanyaannya sama, berapakah bilangan yang bisa kita isikan pada titik-titik ini? Tentu saja kita bisa mengisikan bilangan 0 dan 0, tetapi dalam kasus ini bukan satu-satunya jawaban. Kita juga bisa mengisikan misalnya 2 dan min 1, maka persamaannya tetap benar. Lalu misalnya min 2 dan 1, persamaannya juga benar. Lalu selanjutnya 3 dan min 3 per 2 misalnya, tetap benar. Dan masih banyak lagi yang lain. Maka ada bilangan yang tak nol yang bisa kita isikan pada titik-titik tersebut sehingga kombinasi linear ini, persamaan ini bernilai benar. Maka kita katakan vektor 1, 2 dan vektor 2, 4 itu tidak saling bebas linear. Atau kita juga bisa menyebutkan bahwa himpunan yang terdiri dari vektor 1, 2 dan 2, 4 merupakan himpunan yang bergantung linear. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kita punya persamaan vektor-vektor di R3. Di sini kita punya vektor 0, 0, 0 ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor 1, 0, 1, 0, 0, 2, dan vektor 0, 0, 0. Pertanyaannya seperti tadi, berapakah bilangan yang bisa kita tuliskan pada ketiga titik-titik tersebut? Nah, tentu saja kita bisa menuliskan bilangan 0 semuanya ya. Tetapi ini juga bukan satu-satunya jawaban. Kita juga bisa mengisikan misalnya 0, 0, dan 2. Nah, persamaannya tetap benar. Lalu misalnya 0, 0, dan min 1, persamaannya juga benar. Dan masih banyak yang lainnya lagi, bilangan-bilangan yang kita bisa isikan. Nah, maka ini juga kita bisa menemukan bilangan lain yang tak nol yang bisa mengisi titik-titik ini sehingga persamaannya bernilai benar. Maka kita sebut himpunan yang terdiri dari vektor 101, 002, dan 000 merupakan himpunan yang bergantung linear. Selanjutnya, contoh yang terakhir, kita punya juga kombinasi linear vektor 000 dari vektor 121, kemudian 102, dan 224. Nah, berapakah bilangan yang bisa dituliskan pada titik-titik ini? Ternyata jawabannya ini bilangan 0 di ketiga titik-titik ini. Dan ini merupakan satu-satunya jawaban. Jadi, kita sebutkan bahwa himpunan yang terdiri dari vektor 121, 102, dan 224 merupakan himpunan yang bebas linear. Berdasarkan contoh-contoh tadi, berikut adalah definisi formal dari himpunan bebas linear. Himpunan vektor V1 sampai VK dikatakan bebas linear jika kombinasi linear dari vektor 0 dituliskan sebagai kombinasi linear dari alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 sampai ditambah alfa K VK ini hanya dipenuhi oleh skalar-skalar alfa 1, alfa 2, sampai alfa K semuanya 0. Himpunan yang tidak bebas linear disebut bergantung linear. Untuk contoh lebih lanjut mengenai kebebas linearan suatu himpunan, misalkan di sini tentukan apakah himpunan yang terdiri dari ketiga vektor berikut, yaitu vektor 110, 011, dan 101 merupakan himpunan bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk menjawabnya, kita pandang kombinasi linear vektor 0, 000 ditulis sebagai kombinasi linear dari 110, 011, 101. Nah,
Di sini kita punya SPL ya sebetulnya. Nah, lebih khususnya SPL yang kita punya ini SPL homogen ya, karena B-nya ini, vektor B-nya merupakan vektor 0. Nah, tujuan kita adalah untuk mencari solusi dari SPL homogen ini. Berapakah nilai X, Y, dan Z-nya? Gitu. Maka kita tuliskan matriks yang diperbesarnya. Di sini matriks yang diperbesarnya, yang di sebelah kanannya, kolom paling kanan itu adalah vektor 0, maka boleh tidak dituliskan dalam proses OBE karena sebetulnya tidak akan berubah. Lalu kita OBE sampai bentuknya eselon baris. Nah, lalu kita substitusi balik, ternyata kita peroleh nilai X-nya haruslah 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Jadi SPL homogen ini merupakan SPL yang solusinya tunggal. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi ke persamaan yang di atas ini, ternyata X yang memenuhi persamaan kombinasi linear ini haruslah X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Dan itu merupakan satu-satunya jawaban. Maka kita katakan himpunan yang terdiri dari vektor 110, 011, dan 101 merupakan himpunan yang bebas linear. Contoh yang kedua, tentukan apakah himpunan yang terdiri dari 3 vektor di R3 ini, yaitu vektor 1, min 1, 0, 0, 1, min 1, dan min 1, 0, 1, merupakan himpunan yang bebas linear atau bergantung linear. Untuk menjawabnya, sama seperti tadi, kita pandang kombinasi linear, vektor 0, 0, 0, ditulis sebagai kombinasi linear dari 1, min 1, 0, 0, 1, min 1, dan min 1, 0, 1. Nah, di sini kita punya SPL homogen juga. Berikut SPL-nya. Lalu, tujuan kita adalah mencari solusi dari SPL homogen ini. Nilai X, Y, dan Z yang memenuhi SPL ini berapa? Begitu ya. Nah, kita tuliskan matriks yang diperbesarnya, lalu kita OBE. Ternyata di sini kita punya bahwa solusi dari SPL tersebut itu adalah X-nya bergantung pada Z, Y-nya juga bergantung pada Z. Nah, maka kita punya solusi SPL-nya banyak. Kita misalkan Z-nya suatu T parameter, dengan T-nya bilangan real, sembarang. Di sini kita punya X-nya juga bernilai T, Y-nya juga bernilai T. Ya. Misalkan kita T-nya kita tetapkan 1, maka X-nya adalah 1, Y-nya 1, Z-nya juga 1. Maka kita punya di sini, bilangan yang memenuhi persamaan ini ternyata bukan hanya 0, 0, dan 0. Tetapi misalnya 1, 1, 1 juga bisa. Atau 2, 2, 2 juga pernyataannya benar. Begitu. Maka kita punya himpunan dari ketiga vektor ini merupakan himpunan yang bergantung linear. Berikut adalah beberapa sifat terkait kebebaslinearan suatu himpunan. Yang pertama, vektor-vektor V1, V2, sampai Vm saling bergantung linear jika dan hanya jika terdapat setidaknya satu vektor di antara vektor-vektor ini yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya vektor 1, 2, 3 adalah kombinasi linear dari vektor 1, 0, 3 dan min 1, 1, 3. Ya, di sini 3 kalinya ditambah 2 kalinya. Begitu ya. Nah, misalkan sekarang kita pindahkan vektor 1, 2, 3 ini ke ruas kiri. Maka kita punya persamaan atau kombinasi linear sebagai berikut ya. Ini adalah kombinasi linear dari vektor 0, 0, 0 dari ketiga vektor ini. Nah, perhatikan di sini kita punya ternyata bilangan atau skalar yang memenuhi kombinasi linear ini bukan hanya 0, tetapi 3, 2, min 1. Maka kita simpulkan himpunan yang terdiri dari 3 vektor ini itu adalah himpunan yang bergantung linear. Kita hubungkan dengan sifat yang di atas teorema ini, kita punya tadi bahwa ada satu vektor, yaitu vektor 1, 2, 3, yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Begitu ya, maka himpunannya memang bergantung linear. Kemudian contoh yang kedua, dua buah vektor tak nol yang tidak saling berkelipatan pasti saling bebas linear. Contohnya di sini kita punya himpunan yang terdiri dari dua buah vektor. Ada dua buah vektor yang tidak nol, yaitu vektor 1, 2, dan 1, 3. Kita bisa lihat di sini mereka tidak saling berkelipatan. Maka yang satu bukan kombinasi linear dari yang lain. Maka menurut sifat dari teorema ini,
kita bisa menyimpulkan bahwa kedua buah vektor ini saling bebas linier. Sifat yang kedua, misalkan vektor V1, V2, sampai Vm ditulis sebagai vektor-vektor kolom di Rn, dan kemudian kita punya matriks A, di mana matriks A di sini vektor-vektor kolomnya itu vektor-vektor V1, V2, sampai Vm ya, berukuran N kali M. Nah, vektor-vektor ini akan bersifat bergantung linier jika dan hanya jika SPL homogen yang matriks diperbesarnya itu matriks A ini memiliki solusi yang tak hingga banyak. Nah, sebagai gambaran, sebetulnya ini sudah kita lakukan tadi di contoh. Misalkan kita punya himpunan ini himpunan yang tadi. Nah, kita punya matriks yang diperbesarnya, perhatikan bahwa matriks A di sini itu tak lain vektor-vektor kolomnya adalah vektor-vektor yang kita punya ini. Nah, kita lakukan OBE. Nah, kita ternyata tadi punya bahwa SPL homogen yang matriksnya ini tadi solusinya banyak, ya, tak hingga banyaknya. Nah, cocok dengan sifat atau teorema di atas ini tadi ya, bahwa kalau SPL homogennya kita punya adalah solusinya tak hingga banyak, maka himpunannya itu bergantung linier. Sifat yang ketiga, misalkan kita punya vektor-vektor V1, V2, sampai Vm yang dituliskan dalam bentuk vektor baris di Rn, dan kita punya matriks A yang baris-barisnya merupakan vektor-vektor yang tadi, matriks berukuran M kali N, vektor-vektor V1, V2, sampai Vm akan bersifat bergantung linier jika dan hanya jika rang dari matriks A kurang dari M. Sebagai gambaran, nah ini sebetulnya contoh yang tadi, hanya saja sekarang vektornya dituliskan dalam bentuk vektor baris. Jadi dituliskannya ke kanan, memanjang. Nah, maka kita susun matriks A, ini adalah matriksnya. Kita lihat bahwa baris-baris dari matriks A itu adalah vektor-vektor yang kita punya ini. Nah, lalu kita OBE si matriks A ini sehingga bentuknya menjadi eselon baris. Nah, perhatikan pada bentuk eselon baris ini kita punya ada dua baris yang tak nol. Maka kita simpulkan rang dari matriks A ini adalah 2. Sedangkan yang kita punya, jumlah vektor yang kita punya ini adalah 3. Maka rang dari matriks A kurang dari jumlah vektornya. Maka kita katakan himpunan yang terdiri dari vektor-vektor ini merupakan himpunan yang bergantung linier. Sifat yang terakhir, setiap himpunan yang terdiri dari M buah vektor di Rn bersifat bergantung linier jika M-nya lebih besar daripada N. Sebagai gambaran, di sini kita punya himpunan yang terdiri dari 3 buah vektor, tetapi ada di R2. Nah, maka pastilah himpunan ini bergantung linier berdasarkan sifat yang kita punya pada teorema ini. Nah, di sini bisa kalian tunjukkan bahwa salah satu vektor pasti merupakan kombinasi linier dari kedua vektor yang lain. Sampai di sini dulu pembahasan subbab 2.3. Kita akan melanjutkan untuk subbab-subbab berikutnya. Tetap semangat belajar.